Nih, ketika di sini ya, ketika di sini ya Yorobun, di sini tuh ketika MA-nya sudah mulai menyempit, berarti yang perlu kita perhatikan adalah closingnya dia itu di mana. Ya, ketika di sini kalau dia itu lagi bearish, naik turun itu selalu closing di bawah MA5 kan? Ya kan? Kalau sahamnya itu lagi bearish, dia pasti selalu closing di bawah MA5, bener? Ya kan? Ketika dia sudah mulai di sini Yorobun, ketika dia sudah bisa closing di atas MA10, MA5, ini kan closing di atas MA5. Tapi kan MA-nya belum menukik banget. Terus ketika di sini dia masih turun. Nah, ketika di sini kan dia sudah closing di atas MA5. Terus di sini turun. Berarti kan di sini lagi retest. Masa-masa retest. Di sini kan dia sideways. Nah, ketika di sini MA kecil, MA5-nya golden cross MA10, berarti kan di sini udah ngasih sinyal dan dia closingnya di mana? Ini kan closingnya di mana? Di atas MA5 kan? Ini kayak pintu pertama. Jadi ketika satu candle itu sudah bisa berhasil break di atas MA5, bahkan ini kan low-nya dia mantul di atas MA5 kan? Low-nya dia itu mantul di atas MA5 dan dia closingnya di atas MA, bahkan dia closingnya itu di atas MA10 gitu. Berarti kan dia bagus. Kalau di sini kan dia masih retest, dia masih naik turun, dia closing di atas MA5. Ini naik turun, dia berhasil high-nya dia itu berhasil di atas MA10, tapi dia closingnya itu masih di bawah MA5 lah. Terus di hari berikutnya dia itu nih di sini mudeng ra, closing itu maksudnya akhir sesi kah? Bener cinta, bener, iya akhir sesi. Nah ini kan sama kan yang tadi aku bilang, dia mantul di atas MA5, supportnya dia, low-nya dia di mana? Low dia itu apa? Low dia kan support dia, ekornya dia, low-nya dia itu support. Kan support. Dia kan mantul. Nah, dia turun karena apa? Karena sudah melewati garis Bollinger Band. Ditendang masuk. Volumenya gimana? Volume hari ini naik apa turun? Volume hari ini naik apa turun? Naik, berarti terjadi apa? Harga turun, volume naik, terjadi apa? Yes, saya ngerti darling. Terjadi apa cintaku? Distribusi. Kok distribusi slowly? Yorobun, distribusi slowly itu kemarin. Ini harganya naik, volumenya turun. Ini distribusi slowly, ini distribusi kenceng dong cinta darling. Kok akumulasi gelut baik? Sherlock ya sih ngomong akumulasi, Sherlock parah nih nyong. Nih oke Yorobun, aduh kayaknya boleh ngomong bendina kayak iki orang pada mudeng-mudeng ya. 4 prinsip volume, perhatikan 4 prinsip volume ya cintaku. Di sini mulai dari sini, ketika harga naik, volume naik, terjadi akumulasi kuat. Nih mulai dari sini, ini kan harganya naik, volumenya naik, akumulasi. Besoknya harganya naik, volumenya naik, akumulasi. Bener gak? Akumulasi. Terus di hari berikutnya, di hari wingi kemarin, ini tuh harganya naik, volumenya turun. Berarti kan gak ada yang mau makan harga atas. Harganya naik, volumenya turun. Berarti kan udah jenuh beli gitu loh. Lah sekarang berarti kan kemarin sebenarnya sudah ada indikasi distribusi on slowly gitu loh. Karena harganya naik, volumenya turun, gak ada yang mau makan, udah harga naik ini. Nah ketika hari ini harganya turun, volumenya naik, apa? Distribusi. Harga turun, volume turun nih kayak gini cintaku. Nih harga naik, volume naik, akumulasi. Harga naik, volume naik, akumulasi. Harga turun, volume turun, akumulasi. Mudeng ora?
ketika harga turun, volume turun, ini juga indikasi akumulasi, karena ketika harganya turun tidak terjadi panic selling. Di sini biasa aja orang-orang. Besoknya naik lagi nggak? Naik lagi kan di sini, karena kemarin nggak ada panic selling. Dia mantul di harga support, dia mantul di atas EMA 5. Di Zata akumulasi, harga naik, volume naik, akumulasi dong darling. Ini harganya naik, volume naik, besoknya naik nggak? Naik lah. Besok, tinggal besok nih, ini volumenya bisa nggak nyampe sini kalau besok? Nggak tahu kan, we never know. Tapi kan valid, harga naik, volume naik, berarti kan dia naik, berarti besok masih ada kemungkinan untuk naik. Kalau di sini dia besok ninggalin ekor atau ninggalin shadow dan volumenya dia turun, berarti sudah mulai ada distribusi. Tapi kalau besok volumenya naik tapi naiknya merah, berarti dia distribusi. Tapi kalau besok harganya naik tapi volumenya turun, berarti ada distribusi juga. Kalau besok harganya turun, harganya naik, sama-sama naik ya, sama-sama naik tapi harganya naik, volumenya turun, berarti udah nggak ada yang mau makanin harga atas. Tapi kalau besok harganya turun, volumenya naik, berarti distribusi kenceng. Mbak, itu garis 2 apa? Ini resistnya, ini resist terdekat, ini support terdekat. Nang dia ngesit prinsip volume. Nang internetnya kayak banget ya Yorobun. Sit prinsip volume pada chart nang Google ya oke darling. Di sini ya ngasih prinsip volume, prinsip indikator volume. Nang TikTok bakal ya Yorobun. Nah kayak gini. Biasanya apa kok nang dia ngesit. Tren naik, harga bergerak naik didukung oleh volume, bener ya kan? Tren naik, harga naik, volume naik. Tren turun, harga turun, volume nih. Tren bearish kebalikannya, harga turun, volume naik. Ini baru ada 2, kalau ada 4 biasanya ada 4. Kak, aku Zata AVG 63 ya didol ya Yorobun. Apa ra didol 63 sekarang 77. Nanti tak bikinin video aja ya tentang volume ya cintaku, nanti tak bikinin video aja. 63 ya darling, nungguin apa cintaku? Ora didol ki nungguin apa cintaku? Nungguin diguyur. 60 pira iki darling? Zata 60 pira iki? Ana sing komen 63 kan kene 63 sampai kalau sampai pucuk kamu berarti udah floating 37 ya, karena hari ini turun closingnya dia di 77 berarti sudah floating 23%. Kenapa tidak dijual? Volume ibarat saham, yang beli itu banyak yang beli atau volume itu apa sih Yuyur? Volume itu apa cintaku? Volume ini terjadi karena apa sih darling? Ini kan volume, ini volume itu apa sih? Maksud volume itu apa darling? Betul, ini kan sebuah kematchan harga. Ini kan lot, volume ini lot yang ditransaksikan ini membentuk volume ini ya. Apa namanya, transaksi jual atau beli, dominan buyer atau dominan seller. Ini kan volumenya berapa? Volumenya berapa? 226,49 M. Di sini sama. Mudeng apa lagi karo kiki sama lot. Ini tuh lot ya. Volume itu di sini lot.
Ini Mbok 2,2 M sama nggak di sini? 226. Komane kurma jutok. Mudeng ra ya Robun? Bener lot. BRMS. BRMS. Harganya naik, volumenya naik ya oke berarti. Walaupun sedikit gitu. Ini kan udah ya, ini kan udah ya Robun. Ini kan aku analisanya tanggal pira ge? Tanggal 14 Juli ya. Ini kan resistnya dia kan, resistnya dia. Coba kita tarik ya, kita tarik. Cepret, tarik. Terus dia mantul nggak di areanya dia? Dia mantul nggak di areanya dia? Ini kan aku analisanya tanggal segini ya. Ini kan belum terbentuk. Ini mantul nggak? Ini mantul kan? Nah itu adalah cara kita menentukan support dan resisten itu kayak gitu. Ketika harganya itu support dan resisten itu, jadi saham itu tidak bergerak sekarpet dewek gitu loh ya Robun. Jadi ini tuh nanti kalau misal makanya kalau dia masih mantul di atas support ya udah nggak apa-apa. Berarti kan kemungkinan besok bisa naik nggak bisa. Ini kan harganya turun, volumenya turun. Hari ini naik, volumenya naik, harganya naik, volumenya naik. Berarti akumulasi lagi. Mudeng ora? Enggak. Tapi kalau pas market jalan MA-nya belum bisa kebaca, Mbak. Kata siapa? Maksudnya MA-nya nggak kebaca itu gimana? Ketika market berjalan MA-nya ada harganya, MA itu ada harganya. Walaupun marketnya berjalan itu ada ya Robun. Makanya kita kalau misalnya di scalpingan itu kalau harganya spike itu jangan langsung di HK, kita tunggu aja. Dia pasti mantul di atas MA5. Ada Mbok? Iya ada, masa nggak ada? Noise mungkin yang dimaksud Mbak. Noise itu kan ketika di time frame kecil. Iyalah sesi berakhir. Ngosit ya Robun, stok bitku keluar kok. Sit. Sit keluar. Listen. Tidak ya Robun. Enggak aman darling. 1, 2. Nah sudah. Keren Miki? Iya kadang keluar, kadang kalau 2 itu kadang kadang keluar juga, tapi masuk lagi aman, biasa baik darling. Yang penting itu kita, nah bagus masuk lagi, tadi keluar terus masuk lagi aman. Begitu kurang lebih. Pakainya TVR berapa? 135 darling, 135 cintaku. Nah, WMUU ada yang nyangkut mesti, ada yang nyangkut WMUU ngacung. Yang nyangkut WMUU ngacung. Siapa yang di sini nyangkut di WMUU? Kalian lah suka yang viral-viral sih dikandani ya. Kenapa suka yang viral-viral? Ini kan sama darling, setiap harga yang keluar akan ditendang masuk. Ini kan ditendang masuk, cuman kabar baiknya adalah
dia volumenya turun ya, jadi mungkin besok bisa naik lagi mungkin ya. Dia kan mantul di atas SMA 5 ya low-nya dia, berarti dia supportnya mantul yang pertama. Yang kedua itu hari ini tuh dia volumenya turun, berarti mungkin ada kemungkinan besok naik ya, semoga ya Yorobun ya, angin segar di malam hari ya, siapa tahu kan, soalnya dia mulut baby itu kecil banget, ini mulutnya tuh kecil banget gitu loh darling ya, ini kan sudah spike banget gitu ya. Pada FOMO sih ya kan, kalian makannya jangan FOMO ya darling ya. Brand menarik ini Pak Pepe sahamnya lagi bagus. Brand turun, harga turun, volume turun ya, lumayan ini untuk apa namanya, untuk sekarang mulut bebeknya tuh masih kecil, ada X nya berarti lemah biasa nek ya kan, ada X-nya lemah, telula stok Yorobun, walaupun secara teknikal dia oke, MACD misal MACD secara MAD malah MACD secara MACD dia oke, melebar, tapi kan lihat ini tuh ngaruh ya darling ya, ada X itu ngaruh ya darling. Walaupun secara teknikal, secara MA-nya bagus, secara volumenya juga oke, tapi kalau kalian perhatikan ya, misal hari ini belum terjadi, volumenya oke, MA-nya juga dia sudah golden cross, MACD-nya juga dia apa namanya hijau gitu ya, sudah golden cross. Tapi kalau MACD ada X-nya lemah, itu dia nggak ada power gitu loh, kekuatannya itu kurang. Ada itu sifatnya netral, dia tuh cuman untuk ngasih tahu sinyalnya saham ini tuh sedang diminati atau belum gitu ya. Blur, oh iya Jan, foto kita blur genah. Oh nah, ada X ini ya sayang, ada X nya lemah darling, ada X nya tuh 13, ada X yang bagus itu di atas 20, kalau bagusnya lagi di atas 25, 30 itu bagus banget. ADX itu untuk mengukur sinyal kekuatan emiten tersebut, ini tuh kuat atau enggak, ini tuh powernya itu dia strong atau tidak strong. Ini tidak strong karena di bawah 13. ADX yang baik itu mereka itu berada di atas 20. Begitu, beautiful, handsome. Nah kayak gini, nah ini kan sudah, nah berarti ini jebol support nih, wis tak tandani sudah jebol support ke, berarti karena apa, dia juga sudah, berarti sudah fase-fase distribusi bisa jadi, karena dia sudah jebol, ini kan supportnya di sini tak tandain, ini sekarang dia jebol support, berarti ya mungkin besok dia koreksi dulu karena volumenya juga dia lumayan, MACD-nya juga mulai menukik ke kanan, berarti sudah mulai fase-fase distribusi ya. Kalian pikir akumulasi terus, nggak ada fase-fase distribusi? Wis nyong kesel banget cek dewek lah ya darling, konyong sampai subuh. Ngesuk mana ya darling. Lah miki bebu kok. Cara munculin ADX itu at average directional index darling. Ya rampung ini ya Allah ya Rabbun. Wis arep entok, ngesuk mana ya sayangku. Aiza sangat cakep apa ya? Apa namanya? HTM. Frekuensinya tipis banget, kayak kesabaran nyong. Tapi lote lumayan sih, tapi aku jarang ya. Tapi ini lumayan sih, lumayan bagus. Ngantuk nyong saya pun.
Real mbak. Iya kan. Oh iya ya Allah, love banget kalian ini setel musiknya ya Robun. VKTR wis apa senengannya VKTR mesti kalian pada nah VKTR gue wis sebenarnya wis masa-masa hari ini volume keberapa cepetan gue. Volume VKTR gimana hari ini coba. Volumenya turun harganya naik. Volumenya turun, volumenya naik harganya turun, terjadi apa berarti darling? Berarti terjadi apa Yorobun kalau volumenya naik harganya turun distribusi? Yang Broxumnya hari ini Broxumnya King XL yang nampungin King XL bukan sembarang XL katanya. KI-nya jualan padahal apa namanya? VKTR ini dia itu yang megang KI biasanya nek KI ini udah jualan berarti ya distribusi disit ya Robun. Karena aku lumayan sering di VKTR jadi yang apa namanya yang megang VKTR itu biasanya KI, seringnya tuh KI gitu. Coba kita lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 16 KI-nya jualan baik berarti bulan kemarin Prevmon. Nah kan KI terus. Jadi yang kalau kalian bisa ikutin VKTR, kalau KI-nya akum berarti kalian bisa masuk. Tapi kalau KI-nya udah jualan berarti udah mulai distribusi. Karena yang seringnya itu, karena kan aku tuh sering bolak-balik di VKTR. Itu tuh KI. Kalau KI-nya akumulasi, selama KI-nya itu masih di kiri itu masih oke. Tapi kalau KI-nya udah di kanan, berarti ya udah mulai jualan. Karena VKTR itu seringnya di akum KI. Cak dewek ya Yorobun nih. Jan. Doh kepriwe doh. Doh itu sudah meninggalkan ekor ya, tapi hari ini volumenya naik, berarti besok ada kemungkinan naik. Tapi kalau misal besok misal dikasih naik berarti TP ya. Real. Kalian kok bisa beli saham yang kayak gini kok iso? Ya kalian kok bisa sih beli saham yang kayak gini kok bisa sih Yorobun? Kok kalian berani ya? Ini loh dari 66 sampai 53 kok kalian berani ya? Melihatnya aja itu di time frame daily-nya tuh dia tidak liquid. Kenapa kalian bukan tidak liquid ya, tapi logika aja nih, kasih tahu ya. Kalian harusnya kan bisa melihat ini loh. Dari dia naik, turunnya itu sampai berapa? Dari bulan Mei sampai bulan Juli ini baru bangkit. Kalau misal besok nggak bangkit lagi gimana darling? Ini loh dia kayak gini nih, dia itu kalau sekalinya turun itu dia nih dari sini nih, dari bulan Februari dia naik terus dia turunnya itu nggak cuma sebulan 2 bulan 3 bulan 3 bulan baru naik lagi. Terus ini bulan April naik lagi, turun terus April sampai bulan Juli tambah naik maning. Kok kalian mau ya beli saham yang kayak gini? Minimal kalian itu kalau misal mau beli saham itu kalian lihatlah di time frame daily-nya itu dia aduh Jan. Kok iso ya Yorobun? Ini kalau bisa misal dia itu besok nggak naik lagi gimana? Sampai 2 bulan ke depan. Soalnya kalau dilihat dari riwayatnya itu dia kayak gitu. Nih, dari sini dia turun sebulan. Dari bulan November. Dari bulan apa ya? Dari bulan November, Oktober dia rebound lagi bulan Desember naik lagi, rebound lagi bulan Januari naik, rebound lagi bulan April naik, rebound lagi bulan Juli. Kok bisa sih kalian beli saham-sahamnya kayak gini? Yorobun. Bisa denger musikan ya darling. Kalian tuh
pokoknya ya Allah, minimal banget ya Yorobun. Kalau beli saham itu ya kalian kan otomatis kalau lihat chart kan kalian bukannya time frame daily-nya dulu kan. Masa kalian beli saham-saham yang kayak gitu? Kan masih banyak loh saham yang lain. Cuan dia masih oke. Sahamnya Pak Pepe masih oke. Sahamnya Pak Pepe masih oke, darling. Padi masih oke. Padi masih oke. Kalau kalian nggak pucuk. Tapi kalau kalian pucuk ya wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supportnya jebol. Yo ngono kowe. Yang megang padi supportnya jebol. Support padi itu jebol, darling. Ngosin tak cek ya. Aja panik sih. Orang ngosin, aku cekin ya darling ya. Nih, cara ngeceknya tuh kayak gini, Cinta. Nih. Ini kan padi kan. Nah, ini kan padi. Berarti kan dari harga ini kan doji. Doji itu ketika harganya itu naik turun open dan close itu di hari yang sama. Berarti kan supportnya di sini. Supportnya padi itu jebol. Di sini tuh dia jebol, dia turun sampai di sini. Orang jebol banget sih. Di sini. Nah, di sini. Berarti dia masih di areanya dia lah, lumayan. Cuman masih oke sih padi. Cuman ininya nggak melebar, ininya MACD-nya sinyalnya nggak kuat. ADX-nya lemah, darling. ADX-nya 15. Ih, kok bisa nyangkut pack? Kok bisa nyangkut pack, sayangku? Pack masih lumayan menarik. Dia mantul di support, dia tertahan di support. Pack masih oke. Wish, dia wis wengi ya, kok nyong serak. Dah, absen time. Wis ya Rabun. Kipas angin. Malang. Ih, Malangnya banyak. Bukan absen emiten ya. Aku mau kasih kabar yang cukup gembira. Jadi aku mau infoin ke kalian. Jadi awal Agustus insya Allah aku akan jadi pembicara di webinar. Ih, ada mau kroya isin banyak kok. Jadi kalau khusus member enggak sih Yorobun. Jadi webinar itu enggak harus member kelas tersebut. Tapi kalau misal kalian mau ikut, walaupun kalian misal aku enggak mau join kelasnya, tapi aku mau ikut webinarnya, itu boleh. Insya Allah Agustus awal ya. Nanti kalau udah launching tanggalnya berapa, nanti aku kasih tahu ke kalian. Terima kasih. Iya, bukan artis lah ya Robun. Ini tuh sebenarnya bukan, jadi ini tuh Sinvest yang ada ini tuh Sinvest, kelas yang aku ikutin gitu. Jadi aku bakalan ngisi webinar di sana. Tapi ya cuman teknikal aja sih, kayak sebenarnya kayak yang biasa aku live-in, cuman mungkin materinya tuh akan lebih aku nanti mau deg-degan ya Robun. Kalau di live kan ini sebenarnya udah
sampai 800 orang, 900 orang, itu biasa aja ya. Tapi kalau di webinar itu rasanya, walaupun sih mungkin webinarnya nggak sebanyak yang di live aku, cuman tetap aja rasanya deg-degan karena kan webinar kan bahasanya beda sama di live. Kalau di live kan terserah aku ya. Jadi besok nggak tahu sih, tapi kalau materi yang aku sampaikan ya tetap aja dari cara aku tuh recovery dari awal sampai sekarang gitu ya. Ada, kalau kalian masuk Sinvest itu nanti biasanya setelah webinarnya selesai nanti bakalan diupload di web Sinvest gitu ya. Nanti di share di IG ya, kalau udah kalian follow IG-nya Sinvest juga, nanti biasanya Sinvest bakalan ngabarin gitu ya. Besok kalau udah mulai deket-deket hamin berapa, mungkin hamin seminggu atau hamin 3 hari atau hamin 5 hari, nanti aku infoin sama-sama ya. Pokoknya kalau yang aku isi sih insya Allah aku sih cuman ngisi teknikal aja sebagai retail gitu. Jadi bagaimana caranya kita itu tidak panic selling, kita itu bisa recovery portofolio biar kita itu trading dengan nyaman, nggak panik selling, terus ya udah gitu. Kalian kalau gabung Sinvest bayarnya cuma 159.000. Webinarnya nanti di Sinvest, bareng Sinvest. Maksudnya tuh aku diundang jadi pembicara di Sinvest gitu. Kan kalau Sinvest kan ada Zoom-nya. Jadi kalau kelas Sinvest itu dia ada Zoom-nya. Terus ada juga materinya, cuman materinya itu nggak sedetail teknikal yang aku ajarin gitu, jadi kayak teknikal biasa aja gitu. Mbak kenal saham dari kapan? Dari 2023, tapi tradingnya baru 1 tahun, 1 tahun setengah. Terima kasih ya Robun. Itu kelasnya, itu kelas Sinvest, bukan Sinvest. Kalian buka aja Sinvest gitu, Sinvest ID. Itu mentornya itu yang dosen itu loh. Kalian pernah lihat nggak dosen Kiki? Itu mentornya. Ya itu kelasnya mentor. Itu mentornya itu Mas Kiki. Dosen itu loh, dosen yang suka pernah liwat nggak di beranda kalian? Aku member. Berarti kita satu grup. Aku sekuritas XL sama Cece. Iya betul, sebulan. Udah ya dari bulan Dari bulan April, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Hai. Cece enak, Cece mandiri enak kok. Mandiri enak. Ya bisa lah trading segitu bisa. Dosen Kiki, kayaknya dosen Kiki. Kiki dosen investor saham syariah kayaknya. Iya betul. Enggak, dulu dividen hunter, sekarang enggak. Mbak Iza gimana tips trading yang nggak bisa mantau? Kalian day trading sayang, jangan scalping. Kalian day trading ya, jangan scalping. Kalau yang kerja itu day trading. Butuh waktu 8 bulan. Aku mempelajari MA itu 8 sampai 9 bulan. Ya pernah ya. Daily sama weekly. Hari ini ada di Koko, dicocok, aku dicocok, terus di apa? Hari ini dapat di Koi. Oh pantesan lagi ada pemulihan ya, Stockbit nggak bisa dibuka yang lalen. Oh pantesan tadi keluar di web, soalnya Stockbit lagi maintenance. Oh iya, makasih ya, I love you. Oh iya lagi